Jadi kata Rasulullah, nahnu ma'asyirul anbiya la nuras. Ma tarokna fahuwa alaihi shadaqah. Kata Rasulullah, kami ini para nabi, kalau kami meninggal, kami enggak meninggalkan harta warisan untuk ahli waris kami. Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah bagi umat. Ini ada sebuah kejadian yang unik yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Secara hukum asal gini, kalau suami punya utang, istri wajib nanggung nggak? Sebagai bentuk ikhtiar kita untuk memastikan anak keturunan kita tidak dalam kondisi kesusahan ketika kita wafat. Seperti apa kedepannya jika tadi kita yang meninggal duluan atau pasangan kita yang meninggal duluan? Walaupun sedikit, tapi menggigit, gitu ya. Karena berhubungan dengan praktek ya. Seperti apa kedepannya jika tadi kita yang meninggal duluan atau pasangan kita yang meninggal duluan? Dulu juga saya pernah ikut pelatihan ISO tentang manajemen resiko, dan si pematerinya juga membuka dengan celoteh. Nah, bapak-bapak sebelum dimulai pelatihan, dari bapak-bapak atau ibu-ibu pernah nggak katanya ngobrol sama istri manajemen resiko, kalau suami meninggal duluan harus seperti apa, kalau istri yang duluan harus seperti apa gitu. Ternyata memang dalam Islam pun harus dipikirkan saja, harus dipikirkan ke depannya. Dan tadi dibuka dari ayat Al-Quran, kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah seperti itu. Mangga jika Bapak ada yang ingin didiskusikan terkait dengan bahasan materi pada hari ini, dibuka 2 pertanyaan saja seperti itu. Silakan. Ya, berarti cukup 1 dari Pak Haji Rahmat berarti. Cukup 1. Panjang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini alhamdulillah ketemu dengan bab rumah tangga ya. Walaupun sedikit tapi menggigit, gitu ya. Karena berhubungan dengan praktek ya. Tadi Ustadz di dalam surat An-Nisa ya ayat 7. Jangan sekali-kali kita meninggalkan generasi yang lemah. Kalau nggak salah itu asbabul nuzulnya itu tentang perkataan Yakub kalau nggak salah. Nabi Yakub. Kenapa ini dikaitkan dengan rumah tangga? Karena Yakub itu kan anaknya banyak, ya. Tapi aja ada yang jadi nabi 2. Ini kasus momentum sekarang lah, Bani Israel. Terus yang kedua, nabi itu tidak meninggalkan warisan harta kepada keluarganya. Nah, apakah harta di sini berupa dinar, dirham gitu ya? Sedangkan di dalam surat An-Nisa ayat 12 itu perkataan Allah jelas. Kalau istri-istrimu meninggal, suami mendapat sekian, anak-anak mendapat sekian. Nah, ini hadis ini derajatnya sama Quran tinggi mana? Kok spesial Nabi gitu? Sedangkan Allah di situ menyatakan kalau dibuka semua ada. Istri ditinggalkan suami, suami ditinggalkan istri gitu. Ya cuma kalau menyangkut masalah Quran jelas, mantaropikum amro ini wa mantamaksabtun lan tadilu abada, kitabullah wa sunnata Rasulullah. Kutinggalkan, kuwariskan 2 perkara yang tidak akan sesat selamanya setelah aku meninggal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini nggak bicara harta, bicara
ilmu Nabi. Gitu. Mohon saya mengklarifikasi aja dengan hadis yang tadi gitu. Dan nanti di-sharekan dengan Quran An-Nisa ayat 12 gitu. Satu lagi ya. Baru 2 nih. Udah 2 pertanyaan. Yang ketiga, masalah tentang duka cita, ya. Laki-laki nggak boleh duka cita lama-lama, ya seperti yang sekarang dialami oleh saudara kita, ya saudara kita Pak Irfan. Ya. Tapi Rasulullah duka cita, jangan salah di dalam sirahnya ini keluar lagi. Rasulullah itu sampai menyebut-nyebut Khadijah. Sudah nikah sama Aisyah aja. Bagaimana kebaikan Khadijah, bagaimana perjuangan Khadijah dakwahnya. Selalu menyebut-nyebut. Dan Rasulullah juga ditinggalkan anaknya nangis. Manusiawinya ada di sini. Gitu. Jadi kenapa harus gercep gitu setelah ditinggal istri, laki-laki harus gercep. Kan di sini ada uswah udah jelas. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana Rasulullah bersedihnya Khadijah meninggal sampai ya ceritanya kan Khadijah seorang kalau diibaratkan backup yang begitu besar dalam dakwahnya Rasulullah waktu itu hanya istrinya yang mengakui kerasulan setelah pulang dari Gua Hiro. Yang lain se-Quraisy nggak ada. Dia nyelimutin sampai keluar surat Al-Mudaththir. Wahai orang yang berselimut. Siapa Khadijah? Makanya Aisyah pun sampai cemburu tentang kebaikan-kebaikan Khadijah. Gitu. Nah ini agak bertolak belakang ya. Gitu. Kalau tadi Ustadz ya harus cepet-cepet. Karena laki-laki memang tidak ada idah. Perempuan yang ada idah. Dan kata Ustadz tadi Rasulullah itu tidak menyatakan kebaikan kalau laki-laki matinya membujang kayak jadi siit. Bisa jadi siit, jadi cengcuing, bisa jadi cengcuing. Kan gitu. Nah, ini bertolak belakang ya. Gitu. Mohon dijelaskan semoga ada titik temunya. Jadi saya bukan menguji tapi temuan-temuan dalam sirah memang begitu gitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama dulu, kalau kita mengutip ya di surat An-Nisa ayat 9 dulu. Di situ yang menjadi tolak ukurnya bagaimana Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua terkait adanya kekhawatiran kalau suatu saat nanti kita meninggal, lalu kemudian di saat yang sama anak keturunan kita dalam kondisi lemah. Yang ini diartikan oleh para ulama lemah dari berbagai macam aspek. Ya, wabil khusus agamanya dan seterusnya. Nah, terlepas dari tadi ya yang disebutkan ini adalah bentuk dalam beberapa penafsiran. Ini adalah perkataan dari Yakub umpamanya. Nah, kita melihatnya itu secara secara global dari kalau kita baca nih dari mulai ayat ke-7 sampai ayat ke-14 surat An-Nisa ya, kayak dari 7 sampai 14 itu berbicara tentang bab warisan semua. Bab warisan semua. Jadi itu yang melatar belakangi bagaimana ketika siapapun di antara kita biidznillah Allah takdirkan wafat, harus tadi istilahnya manajemen resikonya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk memastikan anak keturunan kita tidak dalam kondisi kesusahan ketika kita wafat. Ini ada sebuah kejadian yang unik yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Saya lupa lagi nama istrinya itu. Jadi dari 4 orang istri yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf ketika Abdurrahman bin Auf akan wafat, satu di antaranya itu kemudian dicerai oleh Abdurrahman bin Auf sebelum akan meninggal. Gitu. Sampai kemudian si istri yang dicerai ini nggak terima karena sesudah dicerai Abdurrahman bin Auf kemudian meninggal. Itu terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Si wanita yang sudah dicerai ini kemudian datang ke Khalifah dan menggugat.
Masa saya dicerai oleh suami saya di saat suami saya akan wafat? Jangan-jangan harta warisannya hendak diberikan ke istri-istri yang lain, saya nggak dikasih gitu. Nah, akhirnya dikrosek oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan kemudian beliau memberikan keputusan bahwasannya kalau talak dilakukan dan ada indikasi hendak menzalimi seorang istri, maka talak itu dianggap batal. Sehingga si wanita tadi itu kemudian tetap mendapatkan hak warisan. Makanya para ulama itu memiliki satu kesepakatan gini, bahasanya ya, kalau suami dan istri biidznillah, di mana si suaminya itu meninggal, terus si istrinya mengalami masa iddah dan seterusnya, selama si istri ini belum nikah dengan yang lain ya, maka si istri ini masih punya hak waris dari suami yang sudah meninggalkannya. Wafat ya, suaminya wafat, si istrinya mengalami masa iddah, terus masa iddahnya selesai, nggak kawin-kawin lagi si perempuan ini. Izin Allah, inilah ya, dengan kondisi suami ini meninggal dunia, si istri tersebut masih punya hak waris. Tapi kalau biidznillah, ya, sebelum suaminya meninggal, umpamanya terjadi perceraian, pas cerai, suaminya meninggal, terus si istrinya nikah lagi dengan yang lain, yang nggak ada warisan kalau seperti itu. Jadi yang pertama, konteks di surat An-Nisa ayat 9 ini ruang lingkupnya dalam bab harta warisan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ikhwat rahimakumullah, ini sebenarnya berbicara tentang kekhususan para nabi. Jadi nabi-nabi itu, termasuk dalam hal ini Nabi Muhammad, punya kekhususan ajaran yang hanya dikhususkan oleh Allah untuk nabi tersebut, tidak untuk yang lain. Contoh, kalau kita poligami hanya boleh sampai berapa? 4. Kalau nabi lebih dari 4 juga nggak masalah. 11 gitu ya, dalam beberapa riwayat 11 itu bagian dari kekhususan. Termasuk dalam hal ini yang kita bahas. Dalam hadis sahih disebutkan, kami para nabi, kami enggak meninggalkan warisan. Apa yang kami tinggalkan jadi wakaf untuk umat. Ini hanya kekhususan nabi aja. Jadi sama sekali enggak bertentangan dengan aturan syariat. Umpamanya di surat An-Nisa ayat 12, di situ disebutkan kalau suami ditinggal wafat oleh istrinya, umpamanya suami dapat hak setengahnya. Kalau nggak punya anak, kalau punya anak 1/4-nya, umpamanya. Ini bagi siapa? Suami-suami secara umum, seperti kita-kita ini. Kalau seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, maka kalau nggak punya anak, si istri punya hak 1/4. Umpamanya. Kalau punya anak, si istri punya hak 1/8. Itu aturan main yang berlaku untuk kita selaku umatnya. Tapi kalau para nabi dan rasul, mereka enggak meninggalkan warisan. Nah, ini kekhususan. Kalau kita ambil contoh yang lain, sholat tahajud. Sholat tahajud itu hukumnya wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak buat kita selaku umatnya. Nah, gitu tuh. Bukan untuk membeda-bedakan. Tetapi dalam hal ini mungkin ini babnya khusus untuk para utusan Allah. Gitu. Terus yang terakhir apa? Hah? Oh iya, gercep. Memang ikhwat yang luar biasa tadi disampaikan ya. Rasulullah SAW itu ketika ditinggal wafat oleh Siti Khadijah itu sampai disebutkan butuh waktu 2 tahun untuk siap kembali membuka hati buat perempuan yang lain itu. Tapi giliran 2 tahun itu kan disebutkan istri kedua Rasulullah itu Saudah binti Jum'ah, lalu yang ketiganya Aisyah, dan itu dua-duanya dinikahi di satu hari yang sama. Jadi cepat bisa. Saudah dulu ya. Saudah baru Aisyah. Itu yang mati di Habasah itu. Yang sudah bukan, Saudah itu yang punten, yang paling tua usianya. Ketika dinikahi oleh Rasulullah saat itu Saudah usianya 65. Mohon maaf ya, punten ini bukan hendak menghina istri Rasulullah. Sesuai nama Saudah itu artinya hitam.
Sampai ketika sudah mulai sepuh, Saudah itu takut diceraikan oleh Rasulullah. Sampai akhirnya kata Saudah ngomong ke Aisyah, Aisyah, engkau itu kan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah setelah Khadijah. Ini buat saya giliran saya bersama Rasulullah, saya kasih deh ke engkau gitu. Jadi biasanya kan Rasulullah menggirir kan ke seluruh istri-istrinya. Pas gilirannya Saudah, kata Saudah, saya kasihin ke engkau deh Aisyah. Kenapa saya takut diceraikan oleh Rasulullah? Gak apa-apa, yang penting jadi istri Rasul, udah kayak gitu tuh. Yang penting ke surga gitu. Gak dapat monopos. Jadi memang tadi ya ada suasana kebatinan dalam diri Rasulullah SAW, di mana beliau secara umum butuh waktu untuk membuka hati buat perempuan yang lain. Tapi bukan berarti kita harus nunggu 2 tahun gitu ya. Karena kalau Saudah ini nanti di surga muda kan? pasti muda. Pasti muda lah. Dan istri Rasulullah di dunia akan menjadi istri Rasulullah di surga. Itu kan kaidahnya. Nah, jadi itu contohnya. Kalau kita ngambil contoh yang lebih real itu kisahnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Ketika beliau ditinggal wafat oleh istrinya yang pertama namanya Ruqayyah, tak lama sesudah itu lalu Rasulullah langsung menikahkan putrinya yang kedua namanya Ummu Kulsum. Jadi bahasanya turun ranjang. Enggak tahu turun ranjang atau naik ranjang. Pokoknya Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu adik kakak. Sehingga dalam hal ini Utsman ibn Affan mendapatkan gelar Danurain, manusia yang memiliki 2 cahaya. Maksudnya tadi 2 putri Rasulullah itu dinikahkan oleh Rasulullah kepada Utsman. Setelah putri yang pertama yang namanya Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan lagi dengan putri yang keduanya yang bernama Ummu Kulsum. Dan waktunya cepat, enggak seperti Rasulullah yang lama tadi sampai 2 tahun. Jadi intinya sih sebenarnya dikembalikan ke kesiapan kita. Apalagi harus dipertimbangkan juga adat istiadat gitu kan. Jangan sampai istrinya baru meninggal tadi pagi, malamnya udah hajatan deui. Ya sebenarnya secara syariat boleh-boleh aja. Kan suami kan nggak ada masa idahnya. Cuman mungkin pertimbangan adat istiadat di masyarakat. Tapi secara gini Ustaz, ini saya menyangkal. Biasanya itu kalau bagi laki-laki ya sah-sah aja, tidak ada baper gitu ya. Mau nikah lagi, apalagi Utsman tadi langsung keluar. Terus ya Rasulullah karena memorinya ini ya terkenang sekali gitu. Yang jadi masalah itu pihak wanita. Ya. Jadi suka nggak match gitu. Baru juga katanya ditinggal istri. Kalau perempuan enggak ya, kalau begitu. Ya beda lah. Makanya Ustaz nanti kalau mesti di ibu-ibu bedain. Ibu itu baper. Iya kesannya kan. Harus sama itu obat ya. sama insya Allah. Nanti kayak laki masih bukan. Insya Allah. Kalau itu STI bagaimana tuh? Apa? STI. Apa STI? Suami takut istri. Oh, musibah itu. Enggak ada lah laki-laki takut istri, gitu ya. Banyak juga kan. Banyak ya? Nah, Musrik kan tuh. si anak kawin naik ku aing Suami itu kan qawwam, atau suami itu pimpinan. Ya, bukan yang diatur itu. Gitu. Cuman kalau kita hari ini belum nikah lagi karena mungkin kita tahu diri. Belum bisa memanage waktu, belum bisa membimbing, ya boro-boro istri 2 yang satu aja belum dibimbing dengan baik kan kayak gitu. Makanya kan kata Rasulullah ya kita seimbang ya menyikapinya. Di satu sisi kan pangkihu ma tabalakum minan nisa. Tapi di sisi yang lain kan nanti di padang mahsyar itu ada suami, ada laki-laki yang
pundaknya sengklek, belat sebelah. Kenapa tadi nggak adil ke istri-istrinya? Itu. Jadi kalau yang ingin membuka cabang, ya pastiin harus bisa adil. Kalau perasaan nggak bisa adil pasti, tapi dari segi materi. Banyak bohong. Pengalaman. Kebohongan. Masya Allah. Ya seperti itu. Training topik ya. Ayo, bangga, Sanes. Iya benar lanjut. Masih Ayo, siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sering dipertanyakan juga, cuma ingin mengulas kembali Ustaz, karena saya belum dengar yang jelas gitu, mungkin ada hadisnya atau apanya, mohon dijelaskan lagi. Mungkin tentang apakah di surga ada jomblo. Itu yang pertama, Ustaz. Kalau pernah mendengar sih ada 4, tapi mohon dijelaskan lagi. Kemudian berapa banyak sih istri kita di surga nanti? Gitu. Terus kemudian apakah dosa seorang anak melarang bapaknya atau ayahnya menikah lagi? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama gini, adakah di surga yang jomblo ya? Nah ini yang belum saya temukan jawabannya nih. Karena gini, ya saya ambil contoh ya. Ada ulama-ulama yang biidznillah sampai akhir hayatnya mereka kan gak nikah. Contoh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu kan tutup usia sekitar usia 40-an. Bukan, Imam An-Nawawi yang di Saudi, bukan Imam Al-Bantani. Yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in An-Nawawiyah gitu. Tapi memang beliau karena sibuk nyari ilmu, sampai dalam beberapa keterangan itu Imam An-Nawawi itu dalam sehari beliau mengisi kajian sebanyak 12 majelis. Luar biasa ilmunya. Sampai ketika beliau meninggal itu banyak gadis-gadis yang nangis. Kenapa beliau nggak nikah gitu kan, sayang ilmunya, kapasitas, kaderisasinya. Dan itu salah satu contoh. Atau kayak saya ngambil contoh lagi, ada namanya Imam Ibnul Jauzi, murid dari Imam Ibnul Qayyim, sama juga meninggal sekitar usia 38 tahun, belum sempat punya istri juga. Nah bagaimana nih dengan yang jomblo-jomblo di dunia ini? Ya, jadi jangan sampai gini, ada yang mengatakan Imam An-Nawawi juga meninggal belum nikah. Imam An-Nawawi mah sibuk nyari ilmu, sibuk nulis. Ini yang gak kawin-kawin ngapain aja? Bahasanya seperti itu. Sulit mancing bahasa. Jadi bahkan berdasarkan riset ya, kalau bukunya Imam An-Nawawi itu dikumpulkan semuanya, terus dihitung dari usia balik sampai beliau wafat, itu kira-kira dalam sehari itu beliau nulis buku sebanyak 12 halaman. Itu rutin gitu, 12 halaman setiap hari. Itu sampai seperti itu. Nah bagaimana nanti Imam An-Nawawi, Imam Ibnul Jauzi yang meninggal masih jomblo, ketika nanti di surga, ya insya Allah mereka masuk surga, dengan siapa nanti mereka pasangannya? Yang pastikan Allah memfasilitasinya dengan azwajum mutahharah, para bidadari di surga, yang seharinya tadi dikasih 70 orang, besoknya lagi ganti lagi 70 orangnya itu. Gimana nggak senang tuh kan? Makanya insya Allah nggak ada yang, kalau sampai Allah sebutkan di surat Al-Kahfi itu ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang-orang yang masuk surga itu kekal abadi selamanya di dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Mereka nggak pernah bosan hingga akhirnya mereka minta pindah ke tempat lain. Jadi nggak ada ceritanya nanti di surga bosan kieu-kieu wae. Enggak. Karena di surga itu terus baru lagi. Itu seperti itu ya. Nah yang kedua, kalau ditanya istri kita di surga itu
Ada berapa? Ya kaidahnya gini, ikhwatanakullah. Kalau dalam hadis yang sahih itu kan disebutkan, kelak ketika suatu saat nanti kita ini masuk surga, lagi sibuk dilayani bidadari, tiba-tiba Allah membukakan tabir, tirai di hadapan kita. Kita melihat ada sosok wanita yang kecantikannya mengalahi seluruh bidadari yang ada. Sampai kita nanya, siapa dia? Ternyata Allah memberikan jawaban, itu adalah istrimu ketika di dunia. Jadi intinya sih istri kita di surga itu ya istri kita yang di dunia. Bidadari itu hanya pelayan. Gitu. Jadi kalau hari ini kita ngelihat istrinya butak umpamanya, jarang diurus gitu ya. Wah, di surga mah udah berubah. Ya, bahkan kecantikan istri kita akan mengalahkan kecantikan seluruh bidadari surga. Nah, mas glowing, mas glowing. Ayo nama disuruh wudu well. Biar nanti glowing di akhirat gitu. Jadi itu yang jadi istri kita di dunia yang solihah, insya Allah akan menjadi istri abadi kita di surga. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau ada anak-anak yang menghalangi orang tuanya untuk nikah lagi? Bapaknya gitu ya. Nah, pertimbangannya apa dulu? Ngelarangnya. Karena secara hukum asal kan fitrahnya laki-laki itu pastinya ingin dilayani, gitu kan? Dan akan beda perasaan dilayani oleh istri dengan dilayani sama anak, pasti beda. Cuman mungkin kalau pertimbangannya, si bapak teh kawin teh jeung gadis deui geuning, masih muda gitu, khawatir hartana diporotin umpamana. Nah, ini yang jadi pertimbangan-pertimbangan kita ngasih masukan. Prinsipnya walau kita halang-halangi, kan yang namanya anak itu enggak menjadi syarat sah pernikahan. Bahasanya. Si bapak nak kawin sorangan enggak menjadi masalah kan. Cuman tadi polanya tuh bebeja tiba-tiba bawa istri aja ke rumah gitu ya. Secara hukum asal gitu ya. Bahasa. Nah, kalau bahasa kasarnya seperti itu. Nah, kalau ditanya apa hukumnya, ya tadi pertimbangan kita menghalang-halangi itu apa pertimbangannya? Gitu. Karena tadi fitrahnya seorang laki-laki itu pasti ingin ada pendamping. Gitu. Atau mungkin anak-anaknya ngasih alternatif. Ya, alternatif perempuan yang mana mungkin yang lebih cocok buat bapak kita gitu ketika mungkin ditinggal wafat oleh ibu kita seperti itu. Wallahu a'lam, tapi prinsipnya kembali ke hukum asal, nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Enggak melihat status mau masih perjaka atau sudah menduda, pokoknya nikah itu adalah sunnahku. Siapa orang yang tidak menyukai sunnahku, khawatir tidak terakui sebagai pengikutku. Seperti itu. Wallah. Kalau ini kan kalau udah umur 60 dia dari belum pernah nikah bagaimana? Sampai meninggal. Alasannya kenapa tuh? Tahu saya juga. Ya kan. Oh, ada pertanyaan seperti itu. Berapa orang gitu, orang Jakarta, orang Singapura, sampai umur terakhir 65 meninggal. Ya Allah. Contohnya, namanya sibuk tuh. Itu mah, nah, manusia sibuk naon. Jadi, itu. Saya Kristen lah surga dunia, nyawan. Kamu nyawan surganya, balik itu. Kaduhung cenanya. Kaduhung tiba heula. Jadi memang banyak ya faktor-faktornya itu. Kalau saya menemukan ada salah seorang jamaah itu sampai enggak nikah itu karena bahasanya ya, dulunya pacaran terus ditinggal kawin. Patah hati. Ada yang seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu harus diruqyah sebenarnya. Khawatir diganggu-ganggu oleh setan, akhirnya enggak mau kawin kayak gitu tuh. Ya, atau tadi umpamanya karena kesibukan nyari duit dan seterusnya. Banyak juga sih umpamanya ada perempuan yang dia sampai kuliahnya sampai S3 umpamanya. Sampai kalau ada laki-laki yang melamar pada minder, wah enggak sejajar dengan saya umpamanya. Banyak faktor penyebabnya. Nah, tinggal kita lihat, enggak bisa dipukul rata ya kalau ada kejadian seperti ini. Kita lihat, apa alasan Anda enggak nikah? Gitu.
Karena walau bagaimanapun secara hukum asal tadi disebutkan, kalau Anda menganggap pernikahan itu sebagai penjara, bahaya Anda, dosa itu. Tapi kalau alasannya, ya saya belum ketemu jodohnya, mau gimana tuh? Saya udah ikhtiar tapi sampai sekarang nggak ketemu jodohnya, maka segala sesuatunya dikembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Gitu. Ya. Jadi itu sebagai catatannya. Maka cepat-cepatlah menikah. Ya, seperti itu. Oh, silakan. Ya. Ini ada yang di online. Pertanyaannya adalah ketika suami istri terus salah satunya meninggal, tapi ternyata salah satunya itu ada hutang gitu. Tapi diketahuinya ketika sudah menikah lagi, bahkan si istri suami istri, suaminya meninggal, terus si istrinya nikah lagi, dan ternyata si mantan suami yang sudah meninggal itu punya hutang. Nah itu tanggung jawab siapa si hutang tersebut gitu? Oh. Tahunya pas kolektornya datang. Warisannya udah dibagi-bagi. Iya. Setelah beberapa bulan. Iya. Ya secara hukum asal itu ada kaidah gini ya. Kalau kita ambil contoh umpamanya dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, kalau kita hubung-hubungkan ya, contoh dalam hutang puasa. Rasulullah mengatakan gini, man mata wa alaihi siyamun soman huwaliyuhu. Siapa orang yang meninggal dalam kondisi menunggak hutang puasa, maka ahli warisnya yang wajib menggantikannya. Nah, dalam hal ini, ikhwatanillah alam, kalau dalam posisi hartanya sudah dibagi-bagikan, sudah tidak tersisa sama sekali, ya secara hukum asal gini, kalau suami punya utang, istri wajib nanggung nggak? Secara kaidah enggak. Karena istri nggak ada kewajiban memberi nafkah. Itu adalah kewajiban suami. Terus siapa kalau sudah seperti itu? Ya kita kembali nih. Kalau suaminya udah meninggal umpamanya. Dalam posisi seperti ini kembalikan ke keluarga suami. Dalam hal ini orang tuanya, atau kalau anak-anaknya sudah besar, maka anak-anaknya yang berkewajiban. Kakak-kakaknya. Kalau ternyata semuanya angkat tangan, nah ini tinggal pendekatan secara hukum di negara kita seperti apa. Cuman tadi secara aturan syariat, yang berkewajiban membayar itu adalah ahli warisnya. Gitu. Apalagi si istrinya udah nikah lagi ya? Iya. Oh, udah selesai tuh. Udah nggak ada ikatan sama sekali. Bahkan ketika istrinya pun nggak ada ikatan, ya istri nggak ada kewajiban untuk membayar hutang suami secara hukum asal. Wallahu a'lam. Kajian pada malam hari ini terkait dengan keluarga ya. Kita berdoa apa yang tadi sudah kita mendapatkan materi tentang bagaimana di surga. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga keluarga kita sehingga terhindar dari api neraka, itu yang paling penting ya. Dan itu ketika ada dijabarkan kenikmatan-kenikmatan surga, itu menjadi motivasi kita sehingga amalan-amalan kita pada setiap harinya kita harus senantiasa bisa menjaga amalan-amalan surga, bukan amalan-amalan neraka seperti itu. Itu yang paling terpenting. Dan juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ketika kita sudah tiada, keluarga kita, siapapun yang ada di sini tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Ridwan telah memberikan materi pada hari ini, dan juga kepada para jamaah kajian majelis, dan juga khususan kepada Sohibul Bait Ustadz Irfan. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa istiqomah untuk menghadiri kajian majelis edisi yang insya Allah ke-46 seperti itu di pekan depan. Kepada Ustadz Ridwan terima kasih banyak. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.